kasih karunia Allah atau rahmatnya atau grace-nya itu adalah selalu ada, kekal, everlasting. Kasih Allah itu ever seeking, selalu mencari. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Respons manusia saat kita berdosa, kita lari dari Allah, ya. Tapi respons Allah saat manusia berdosa, dia juga lari, tapi lari kepada manusia tersebut. Dia mencari yang terhilang. Kasih karunia Allah itu adalah kasih karunia yang selalu memberi. Itulah Allah kita, ya. Selalu ada, selalu mencari, selalu memberi. Everlasting, ever seeking, dan ever giving, ya. Kita sudah melihat bagaimana dosa itu begitu hebat, ya. Pada saat kita kutipan yang kita sudah baca, pada saat kita melihat keberdosaan kita dan melihat kemuliaan Tuhan, kita melihat kebesaran Tuhan, maka kita tidak perlu bertanya, aduh Tuhan, apakah dosa saya ini akan diampuni? Kita tidak perlu bertanya. Yang kita harus dapat pikirkan atau kita bisa dapat renungkan, kok bisa-bisanya Allah? Ya, kenapa Allah mau mengampuni kita? Ya, kenapa dia selalu mau, selalu pada saat kita mengakui dosa kita, dia tidak akan pernah menolak. Dia selalu mau mengampuni kita. Kenapa? Karena kita hidup dalam satu keadaan dalam dunia ini, pada saat ini, bahwa kita harus selalu mendapat apa yang kita lakukan, itu harus berbalik kepada kita, ya. Kita harus berbalik kepada kita. Kalau kita berbuat kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan, ya. Kalau kita berbuat kejahatan, diharapkan kita menerima batunya, kena batunya dari kejahatan yang kita buat. Ya, dengan kata seperti Leonardo da Vinci katakan, ya, realize, dikatakan, sadarilah bahwa everything, segala sesuatunya itu apa? Connect, segala sesuatunya itu terhubung dengan apa? Dengan segala sesuatu yang lainnya, dengan yang lainnya. Jadi, kalau kita berbuat kebaikan, maka itu akan menghasilkan kebaikan, kembali kepada kita, ya. Kalau kita buat kejahatan, itu kembali apa? Kejahatan itu akan balik kepada kita. Ya, manusia sering bicara tentang karma, ya, dengan kata lain. Ya, jadi, what goes around comes around. Dan firman Tuhan juga nyatakan hal tersebut, ya. Hosea 8 ayat 7, kita sudah pernah baca ayat ini. Mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Kita menabur angin, kena batunya itu lebih besar. Ya, seperti pepatah katakan, apa yang kamu buat, itu akan kembali kepadamu. What goes around, comes around. Dan seharusnya, dalam keberdosaan kita, yang kembali kepada kita adalah maut. Dan firman Tuhan sudah katakan, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa, itu yang akan kembali kepada kita. Yang berdosa, kita semua yang berdosa, melalui angan-angan kita yang salah, melalui tindakan kita yang salah, melalui motif kita yang salah, walaupun perbuatan kita itu baik, itu dapat menyebabkan kita semua mendapatkan maut. Dengan kata lain, ya, ujung-ujungnya kita harus menerima maut. Tetapi begitu hebat kasih karunia Tuhan, ya. Sebab upah dosa ialah maut, tidak berhenti di situ saja. Roma 6 ayat 23 kita sudah pelajari. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Kasih karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya. Ada satu lagu yang sering kita nyanyikan, Amazing Grace, ya. Amazing Grace, how sweet the sound. Ya, bagaimana rahmat Allah yang mengagumkan, rahmat Allah, ya. Rahmat Allah yang mengherankan, mungkin dengan kata lain. How sweet the sound. Yang menyelamatkan orang yang keji, orang yang wretched, ya. Wretched itu bagi apa ya? Orang yang malang, orang yang celaka, orang yang keji. Saya ini tidak ada apa-apanya. Kata wretched, ya. That save a wretch. Wretch itu, aduh, itu cuma bisa dibuang aja itu, ya. Kita adalah orang buangan, tapi kita diselamatkan. I once was lost. Saya suatu waktu telah hilang, but now I'm found. Tapi saya sekarang ditemukan. Saya tadinya buta, I was blind, but now I see. Ini dituliskan oleh John Newton, ya. Siapa dia? Waduh, John Newton penulis lagu ini, dia adalah seorang pedagang budak dia, ya. Dia pedagang budak yang juga tidak bermoral pada mulanya, dia menghujat dan lain sebagainya, ya. Tapi pada suatu waktu, pada saat dia membawa budak-budak untuk dia jual di kapal yang dia bawa untuk dijual, tiba-tiba badai begitu hebat dan banyak orang terlempar keluar dan dia hampir mati pada saat itu. Tapi dia dapat memperoleh keselamatan, dengan kata lain, pada saat itu. Dan dia merenungkan kemudian kasih Tuhan yang telah menyelamatkan dia. Dan dia katakan, tadinya saya berpikir saya sebagai pedagang budak, orang yang tidak bermoral, orang yang penghujat dan lain sebagainya. Saya adalah orang yang keji, orang yang bebal.
Orang yang seharusnya hanya bisa dibuang, wretched soul like me. Tetapi saya ditemukan. Ya. Tetapi Tuhan menemukan saya. Tuhan mencari saya. Ya, saya tadinya hilang, tapi sekarang saya ditemukan karena Tuhan yang mencari saya. Saya tadinya buta, tapi Tuhan memberikan penglihatan kepada saya. Itulah kasih karunia yang apa? Mengherankan, mengagumkan, atau amazing. Dengan kata lain ya. Mungkin kita tulis saja. Kasih karunia yang mengherankan. Kenapa? Karena kita heran, mestinya kita mati. Kita harusnya mati kok kita bisa tetap hidup. Ya, Tuhan memberikan kehidupan. Titus 2 ayat 11 sudah menyatakan ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, ada sedikit mungkin bagus juga terjemahan, tapi ada sedikit masalah. Banyak orang katakan, ini pendeta, ini kan kalau kita sudah diselamatkan, kita pasti akan terus diselamatkan gitu ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Jadi semua manusia tidak ada yang binasa, semuanya pasti selamat. Seringkali orang punya teologi yang salah karena tidak melihat sesungguhnya arti daripada kalimat yang ditulis dari Titus 2:11. Ini menurut Indonesia terjemahan baru ya. Tapi menurut New International Version misalnya, for the grace of God, karena kasih karunia Allah telah muncul, telah nyata, that offers salvation to all people. Jadi kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu apa? Ditawarkan. Keselamatan itu ditawarkan kepada semua umat manusia. Itulah sebabnya Yohanes 3 ayat 16 bukan karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia sehingga ia apa? Menyerahkan anak tunggal supaya barang siapa yang percaya. Tidak dikatakan supaya semua orang tidak binasa, tidak. Tapi siapa yang percaya yang tidak binasa. Kalau kita tidak percaya, kita binasa. Jadi itu adalah keselamatan yang ditawarkan kepada seluruh umat manusia. Dan inilah ya, kasih karunia yang mengherankan tersebut. Ya, kasih karunia yang menyediakan keselamatan, bukan satu konsep abstrak. Bukan hanya kasih karunia, oh ya saya mencintai engkau. Hanya di sebatas apa? Tulisan, sebatas perkataan. Tidak. Tapi itu satu kenyataan sejarah. Jadi kasih karunia yang menyediakan keselamatan bukan satu konsep abstrak, tapi satu peristiwa sejarah yang nyata. Yesus yang telah lahir, yang hidup ya, dalam melayani umat manusia, lalu dia mati, dia dibangkitkan, dan juga dia dinaikkan, adalah Yesus Kristus yang apa? Yang nyata. Allah yang nyata, Allah yang menjelma. Jadi itu bukan sesuatu, kasih Allah itu bukan seperti manusia yang hanya kita omong-omongkan, yang hanya kita janji-janji, yang bisa buat janji palsu lah dan lain sebagainya. Tapi itu satu kenyataan sejarah. Satu kenyataan sejarah. Dan inilah kita lihat bagaimana bahwa kasih karunia atau rahmat Allah itu adalah satu tema penting dalam tulisan Paulus. Di dalam Alkitab tentu saja ya. Di dalam Alkitab itu tema penting. Di dalam perjanjian baru misalnya. Dalam perjanjian baru, kata grace atau rahmat ini muncul 124 kali. 124 kali muncul di perjanjian baru. Kata ini ya. Dan 86 kali kata grace atau rahmat itu atau kasih karunia Allah tersebut dalam suratan Paulus itu muncul 86 kali. Atau dengan kata lain di perjanjian baru 2/3, bukan 1/3. 2/3 dari pernyataan tentang rahmat Allah itu dinyatakan oleh Rasul Paulus. Atau dituliskan oleh Rasul Paulus. Tidak heran Rasul Paulus itu apa ya? Rasul Paulus dikatakan sebagai the apostle of grace. Ya, Rasul rahmat. Rasul kasih karunia. Tapi sesungguhnya kasih karunia Allah itu bukan sesuatu hal yang hanya diajarkan oleh Rasul Paulus. Ini adalah ajaran menyeluruh yang kita dapat lihat di dalam firman Tuhan. Kasih karunia Allah yang mengherankan. Yang berbeda dengan kita. Berbeda dengan kita manusia. Kenapa? Karena ada perbedaan demi perbedaan yang kita bisa melihat dari kasih karunia Allah. Coba kita lihat. Mari kita lihat karakteristik daripada kasih karunia Allah. Ya. Yang mengherankan itu, yang seharusnya kita itu kena batunya, kok kita dapat rahmat. Gantinya kena batunya. Ya. Kenapa? Karena kasih karunia Allah atau rahmatnya atau grace-nya itu adalah selalu ada, kekal, everlasting. Selalu ada atau apa? Kekal. Sebelum kita hidup, kita sudah dicintai. Sebelum kita lahir sekalipun, dia sudah mencintai kita. Sebelum kita melihat, memandang Yesus Kristus, dia telah memandang kita. Ya. Nah inilah kasih karunia Allah yang kekal tersebut. Kenapa? Karena kita mengasihi, kalau kita sudah lahir, baru kita bisa mengasihi. Tapi bayangkan, dia mengasihi itu sejak semula, sekarang, sampai selama-lamanya. Kekal. Ya. Ini firman Tuhan yang katakan, Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal.
kasih yang selama-lamanya, kasih yang selalu ada ya. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi selalu ada. Kasih setia Allah itu selalu ada. Ulangan 7 ayat 7-8. Bukan. Ya, kenapa Allah mengasihi kita? Ini poinnya, karakteristik yang berbeda antara kasih Allah dengan kasih manusia. Kasih manusia itu karena kita mendapat nilai dari sesuatu. Ya, kita mendapat nilai, ini orang ini membalas perhatian saya. Orang ini dia kok kasih hadiah kepada saya. Orang ini kenapa mendengarkan keluh kesah saya. Jadi kita mendapatkan nilai dari seseorang yang kita kasih karena orang tersebut memberikan sesuatu kepada kita, memberikan nilai-nilai tambah kepada kita. Tapi Allah kita itu berbeda. Ya. Ulangan 7-8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu. Allah berkata kepada bangsa Israel, bukan karena jumlahmu banyak, lebih banyak dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu ya dan memilih engkau. Bukan karena engkau cantik, bukan karena engkau lebih gagah dan lain sebagainya, atau lebih banyak dan lain sebagainya. Bukan karena itu maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Jadi kasih Tuhan itu dia tidak memandang muka, tidak memandang muka, tidak memandang bulu dan lain sebagainya dengan lain ya. Kenapa? Tetapi, ayat 8, bukankah kamu yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi kenapa itu everlasting itu? Karena Tuhan mengasihi kamu. Karena Tuhan mengasihi kamu. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dari tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan. Kalau manusia, kita mengasihi karena ada apa-apanya. Tapi kalau kasih Tuhan, kita tidak ada apa-apanya, tapi dibuat apa-apa oleh Tuhan. Dengan kata lain ya, kita dibuat apa-apa. Jadi, manusia mencintai karena ada nilai tambah yang diperoleh. Saya mendapatkan ini, makanya saya mencintai Anda. Saya mencintai istri saya karena ini yang dia buat kepada saya dan lain sebagainya. Kita karena ada nilai tambah yang diberikan kepada kita. Tetapi Allah mencintai bukan karena dia ingin memperoleh nilai tambah, bukan karena supaya kita puja-puji supaya dia ego Allah itu dinaikkan, bukan. Allah mencintai untuk memberikan nilai tambah bagi yang dicintainya. Allah yang memberi nilai. Bukan dia supaya dia dapat mendapatkan sesuatu. Ini poin pertama. Jadi kasih Allah itu selalu ada. Kasih itu selalu ada. Dan kasih itu adalah kasih yang kekal. Ya, kasih yang kekal. Dan dia memberi nilai tambah. Kasih Allah ini mungkin ya. Kasih Allah ini dapat saya gambarkan. Karena pada saat saya pertama kali memegang putri saya. Ya, atau karena dia anak pertama ya. Putri saya Shaina. Kecil sekali dia, saudara. Kecil sekali. Jadi saya peganglah dia di tangan saya. Ya, masih keluar. Kurang lebih berapa jam dia baru keluar dari kamar persalinan. Saya belum bertemu dengan istri saya, tapi nurse sudah membawa Shaina dan saya pegang dia. Dia melapa. Mukanya masih bengkak-bengkak ya, enggak gimana? Kelihatannya seperti masih bengkak-bengkak. Jadi tidak dari segi manusianya itu mungkin seakan-akan dari penglihatan manusia itu tidak menarik ini bayi yang baru keluar ini ya. Tidak menarik karena masih merah dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudari, ya, pada saat saya memandang putri saya, saya tidak pernah merasakan rasa cinta yang mendalam memandang seorang manusia seperti itu. Dengan kata lain, saya belum pernah memandang bahkan kepada istri saya sekalipun dengan kata lain ya. Pada saat saya memandang putri saya yang ada di satu tangan saya itu. Jadi begitu hebat perasaan kasih saya. Padahal Shaina waktu itu dia belum bikin apa-apa. Dia tidak memberikan apa-apa kepada saya, dia tidak memuja-muji saya, dia tidak tersenyum kepada saya, dia cuma nangis-nangis waktu itu ya. Tapi saya pegang dia, saya memiliki perasaan kasih yang luar biasa. Ya. Nah itulah mungkin ya, kasih Allah. Bukan karena kita itu ada apa-apanya, tapi kasihnya itu membuat kita ada apa-apanya, memberikan nilai. Gantinya kita memperoleh nilai. Itulah kasih Allah yang selalu ada dan kekal. Poin kedua, bahwa kasih Allah itu ever seeking, selalu mencari, ya, selalu dia mencari. Ya. Kejadian 3, 8 dan 9, ketika Adam dan Hawa ya, mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman pada waktu hari sejuk. Sembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Di manakah engkau? Manusia
manusia pada saat kita melakukan pelanggaran, kesalahan seperti Adam dan Hawa, pertama-tama yang kita sudah lakukan seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, kita lari, kita bersembunyi, kita lari bersembunyi. Bukan mungkin hanya bersembunyi. Kalau kita sudah, waktu saya kecil, kalau saya buat kesalahan, saya sering kali naik di gunung pasir, di Balikpapan, itu lari dari orang tua saya gitu ya, yang kejar saya waktu itu. Tapi selain itu, kita mungkin tidak lari secara fisik, tapi kita lari dari tanggung jawab. Itu sering kali kalau kita bersalah ya. Gantinya mengakui kesalahan kita, gantinya kita mohon maaf pada orang yang kita lukai. Kita lari dalam tanggung jawab, seperti Adam dan Hawa, saling tuduh-menuduh mereka. Saling tuduh-menuduh. Tapi bukan itu Allah kita. Bukan itu Allah kita. Dia mencari mereka, di manakah engkau? Tidak heran, Yesus berkata dalam Lukas 19 ayat 10, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Bukan mencari untuk menuduh kita, mencari untuk apa? Menjatuhkan kita, bukan. Dia mencari dan menyelamatkan. Itu poin penting. Seringkali kita cari orang yang bersalah supaya kita bisa tuduh dia, supaya kita bisa merasa kita lebih baik kita karena dosa kita tidak sebesar dosa orang tersebut. Tapi bagi Allah kita, dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Respons manusia saat kita berdosa, kita lari dari Allah, ya. Tapi respons Allah saat manusia berdosa, dia juga lari, tapi lari kepada manusia tersebut. Dia mencari yang terhilang. Lukas 15, dia mencari yang terhilang, ya. Kepada anak domba, satu domba yang hilang, tinggalkan 99. Dia cari koin yang hilang, dia cari anak yang terhilang, atau anak terhilang itu datang dan dia terima, ya. Jadi selalu Allah kita lari mencari kita, lari untuk mencari kita. Dan yang karakteristik ketiga tentang kasih karunia Allah itu adalah kasih karunia yang selalu memberi. Selalu memberi. Kenapa? Kalau kita mencintai, ya, kalau kita mencintai, kalau kita diberi sesuatu, baru kita memberikan sesuatu, ya. Jadi timbal balik, ya. Selalu ada timbal balik. Tapi bagi Tuhan, kalau kita tidak beri, dengan kata lain, dia selalu memberi. Kita tidak memberi apa-apa, dia dapat selalu, dia memberikan selalu kepada kita. Ever giving, ya, kasih karunia yang ever giving. Galatia 2:20 katakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan. Dia selalu menyerahkan dirinya untuk aku. Setiap kali kita melihat di dalam firman Tuhan, gambaran atau karakteristik ataupun sifat daripada Allah, kita selalu melihat sifat Allah yang memberi. Sifat Allah yang memberi, menyerahkan dirinya bagi kita. Efesus juga bicara tentang hal tersebut. Efesus 2:25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan Kristus telah buat apa? Telah menyerahkan dirinya baginya, menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Itulah Allah kita, ya. Selalu ada, selalu memberi, selalu mencari, selalu memberi, everlasting, ever seeking, dan ever giving, ya. Itulah kenapa Allah selalu kok perhatiannya begitu besar kepada kita, ya. Kenapa perhatiannya begitu besar? Mari kita lihat Alkitab katakan tentang tujuan kasih karunia Allah tersebut. Efesus 1 ayat 4 dan 6, salah satu kata kita sudah bahas di dalam Kristus adalah satu kata yang seringkali diulangi dalam kitab Efesus. Tadi malam kita juga pelajari kata tetapi, membedakan tentang masa lalu dan masa kini, menandakan keberadaan dalam dosa dan dalam rahmat Tuhan, ada digunakan kata tetapi. Tapi sekarang salah satu juga kata yang sering dinyatakan oleh Rasul Paulus adalah kata supaya. Oke, kata supaya. Ini kita bisa melihat tujuan kasih karunia Allah. Allah yang selalu selalu memberi, selalu mencari, Allah yang selalu everlasting, selalu ada. Ini apa yang tujuannya? Kenapa dia harus bela-belain, orang bilang, ya? Bela-belain mencari kita, memberi kepada kita, selalu ada bagi kita. Kenapa? Efesus 1:4-6 katakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya apa? Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Supaya apa? Dipuji kasih karunia Allah tersebut. Supaya kasih karunia Allah itu dipuji, bukan supaya Allahnya yang dipuji, supaya kasih karunia nyata, betul,
bahwa kasih karunia Allah itu adalah sesuatu hal yang nyata, ya, satu hal yang nyata, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Efesus 1 ayat 11 sampai 12 gue kembali kata ini, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Dengan kata lain, kita bukan hanya memuliakan kasih supaya dipuji kasih karunia Allah yang mulia itu, tetapi umat-umat Tuhan yang menerima kasih karunia tersebut, ya, yang telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Dengan kata lain, kita bukan hanya menerima berkat kasih karunia Tuhan, tapi kita juga dapat menjadi penyalur berkat atau kasih karunia itu kepada sesama. Kenapa? Apa kira-kira? Kenapa ini harus menjadi bagian kita, ya, supaya kita juga boleh menjadi berkat, saluran berkat dan kata lain. Kenapa? Kalau berkat Tuhan itu hanya diberikan kepada kita, itu kasih karunia Tuhan itu hanya berhenti hanya bagi kita, ya, dan tidak menjadi bagian untuk dapat kita salurkan supaya berkat kasih karunia Tuhan itu dapat juga dimiliki oleh orang lain, maka kita bagaikan laut mati. Aliran laut mati di Israel itu adalah aliran dari laut Sungai Yordan dan sumber-sumber lainnya, ya. Dan pada saat dia tidak mengalir, dia menjadi laut mati, asin, ya, tidak ada kehidupan di dalamnya. Atau sering kali juga saya sering pikirkan juga tentang coklat. Oke, saya coba untuk hidup sehat, tapi salah satu yang sering kali saya nggak bisa tahan keinginan daging saya mungkin tuh kadang-kadang tuh coklat. Dan istri saya tahu, ini nggak apa ya, nggak bagus nih coklat untuk kesehatan saya gitu, ya. Tapi jadi kadang-kadang ya saya nggak mau beli lagi coklat. Tapi istri saya kadang-kadang dia kadang-kadang dia tahu saya suka coklat, kadang-kadang dia juga beli coklat. Dia beli coklat, ya. Walaupun kalau saya beli coklat, wah bisa apa? Wah, kenapa kamu beli coklat? Tapi kalau dia beli enggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau dia yang beli, kami berbagi. Jadi kami makan sama-sama. Kalau saya yang beli sendiri, biasanya cuma sembunyi makan sendiri, gitu, ya. Saya makan sendiri. Tapi dengan istri saya, coklat itu dia bagi. Dan pada saat kami makan coklat, dia cuma beli sedikit kecil, gitu, ya. Lalu kami berbagi coklat tersebut, ya, makan sama-sama, ya, tidak banyak-banyak. Kalau saya cuma sendirian, waduh, saya bisa banyak-banyak saya makannya dan saya tidak bagi-bagi, maka itu bisa merusak kehidupan saya mungkin, ya. Coklat tersebut bisa kena gula saya. Tapi pada saat coklat itu yang itu dapat kita bagikan bersama, itu rasa makan coklat itu lebih nikmat, ya. Demikianlah juga dengan kasih karunia Tuhan, ya. Kalau hanya untuk kita kasih karunia tersebut dan hanya berhenti bagi kita, itu dapat seperti laut mati, itu dapat bukan menjadi sesuatu berkat, ya. Tapi kasih karunia Tuhan itu, biarlah itu menjadi apa? Disalurkan juga kepada orang lain, ya. Disalurkan kepada orang lain supaya kita juga boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Itulah, ya. Dan itu dapat tersedia. Kasih karunia itu tujuannya sudah diberikan kepada itu supaya apa? Dikatakan pada masa yang akan datang, ya. Kasih karunia itu akan terus menjadi bagian kita. Bukan hanya pada masa kini. Bukan hanya berkat kasih karunia Tuhan itu kita terima. Berkat kasih karunia Tuhan itu kemudian pada saat ini kita bagi-bagikan kepada sesama kita. Tapi firman Tuhan ini seperti bacaan kita dari Ellen White tadi, ya. Dikatakan ini, ya. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi, seakan-akan ini hanya masih berhenti kepada kita. Tapi coba kita lihat, ayat ini dari bahasa Indonesia masa kini, ya, bahasa Indonesia Efesus 2:7, bahasa Indonesia masa kini katakan, Allah melakukan itu, supaya pada zaman yang akan datang, manusia dapat melihat betapa besarnya kasih Allah. Kasih itu dinyatakan Allah melalui kebaikannya kepada kita dengan perantaraan Kristus Yesus. Dan bahasa asli dan juga bahasa Inggris menyatakan bahwa kasih karunia Allah yang kita sudah terima sekarang, yang kita sudah salurkan sekarang, untuk sepanjang masa dapat menjadi pelajaran. Untuk sepanjang masa dapat menjadi contoh supaya orang semua di alam semesta, seperti pelajaran kita tadi kita sudah baca, supaya di alam semesta, seluruh umat di alam semesta, seluruh umat, makhluk di alam semesta, malaikat-malaikat sekalipun, dapat melihat betapa besarnya kasih Allah. Ya. Lebih lengkap mungkin, atau lebih lengkap pengertiannya dari bahasa Indonesia masa kini, ya. Kata-kata yang terdapat dalam Efesus 2:7. Jadi saudara, kita bukan hanya menerima kasih karunia Allah, kita bukan hanya menjadi saluran kasih karunia Allah, tetapi
kita dapat terus sepanjang masa menjadi contoh kasih karunia Allah. Pada saat kita masuk dalam kerajaan surga, pada saat malaikat-malaikat ya berbincang-bincang dengan kita, malaikat tidak pernah berdosa, tapi mereka dapat melihat bagaimana kehidupan saudara dan saya yang telah menerima kasih karunia Tuhan, yang telah menjadi penyalur kasih karunia Tuhan. Kemudian itu juga dapat menjadi pelajaran, contoh-contoh yang berharga bagi para malaikat, bagi para makhluk-makhluk di tempat-tempat yang lain, di sepanjang zaman, di sepanjang masa. Saya berdoa, kiranya kasih karunia Allah yang mengherankan, yang mengagumkan, ya, akan menjadi selalu bagian kita. Ya, kita dapat selalu melihat setiap hari. Dalam keadaan apapun, kita tahu bahwa Allah selalu ada. Ya, kekasihnya itu selalu ada bagi kita. Kekal, tidak pernah berkurang, tidak pernah berakhir. Dia akan selalu mencari kita dengan kasih karunia-Nya. Dan dia selalu memberi kasih karunia-Nya di setiap hari. Dan kalau kita memiliki keyakinan itu, tentunya pada satu saat, kita bukan hanya membagikan kepada umat manusia di dunia ini, tapi kita dapat menjadi satu pelajaran, satu contoh bagi alam semesta. Kiranya ini yang akan menjadi bagian kita di masa kekekalan. Saya bawa ini dalam nama Tuhan.